Memang Kau besar Tuhan. Sebab itu rencana-Mu juga besar buat kami. Sebab itu kami mau belajar terus untuk memuliakan Engkau. Untuk mengutamakan Engkau. Tidak ada yang lebih besar daripada-Mu. Pencipta alam semesta, pencipta sorga, pencipta kami semua. Tidak ada jalan lain, satu-satunya Engkau harus kami agungkan. Semua yang lain harus di belakang Engkau. Mungkin nomor 2, nomor 3, nomor 100 dan seterusnya. Biarlah itu terus berlangsung dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus merasakan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari sampai kami jumpa Engkau. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara-saudara kami yang belum dan tidak sempat hadir, biarlah Engkau tilik mereka. Supaya di lain kesempatan mereka sadar betapa pentingnya bersekutu dengan Engkau. Seperti pujian yang sudah kami naikkan. Bukan hanya sekedar kami memuji Engkau, tapi kami merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memeriksa firman-Mu, kami sudah menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Kami sadar firman-Mu baik, firman-Mu benar, tapi sering hati kami berbatu-batu. Sering hati kami tumbuh hal-hal yang lain, rumput, onak dan duri, sehingga kami tidak bisa menyerap firman-Mu dengan baik. Tapi pagi hari ini kami mau konsentrasi kepada suara-Mu Tuhan, yang amat penting buat kami sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ucapan syukur kami. Haleluya, kita semua mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus ya. Nah, pagi hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 5 dan 6 ya. Dari ayat itu saya ingin memberi judul bahwa orang Kristen adalah sebagai imam-imam. Ya, selama di dunia ini orang Kristen itu imam-imam. Sudah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pada hitungan ketiga kita akan baca dan setelah selesai kita amenkan juga bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dari Tuhan Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini tolong lampu jangan terus ya. Saya jadi silau terlalu terang. Iya, puji nama Tuhan. Saya kira ini cukup ya. Jadi saudara-saudara, untuk apa Kristus melepaskan dosa kita, menebus dosa kita? Untuk sembuh dari sakit? Ya, memang sembuh dari sakit itu sebenarnya sarana untuk kita percaya Tuhan. Untuk kita makin percaya Tuhan. Ya, Tuhan menjawab masalah kita. Sebetulnya itu bukan tujuannya yang final, ya, tapi itu mengarah supaya kita makin sungguh-sungguh. Ya, sebenarnya itu saudara saya diberkati. Apa itu tujuannya? Apalagi materi, ya, supaya kita makin sungguh-sungguh. Itu sebenarnya saudara-saudara. Ya, doa-doa kita dijawab tidak salah saudara-saudara. Ya, tapi ada yang lebih, dapat hidup yang kekal. Bukan hanya dapat hidup yang kekal, tapi mempunyai tujuan yang lebih tinggi sebenarnya Tuhan. Apa saudara-saudara? Ya, ayat itu mengatakan membuat suatu kerajaan bagi kita.
Ya, jadi dia akan membuat kerajaan buat saudara dan saya. Ya, di dunia ini mungkin kita nggak jadi apa-apa, saudara-saudara. Tapi yakinlah perkataan ini benar. Nanti kita akan lihat ada banyak ayat, saudara-saudara. Ya, saya dulu kepingin jadi tentara, saudara-saudara. Karena orang tua nggak mampu, nggak ada biaya, ya satu-satunya biaya masuk tentara. Ya, tapi saya bersyukur sekarang saya jadi tentara Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, itu luar biasa ya. Jadi saudara-saudara membuat kita satu kerajaan. Nah, ini menunjukkan aspek yang akan datang. Ya, bukan di dunia. Saudara-saudara, aspek yang akan datang ya, di mana Kristus akan mendirikan satu kerajaan yang kekal dan orang percaya itu ikut memerintah. Ya, saudara-saudara, bersama dengan Kristus. Nah, cukup banyak ayat yang menjelaskan hal ini. Ya, sehingga kita nggak usah ragu-ragu, saudara-saudara, akan kebenarannya. Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ya, jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Tekun. Ya, oleh sebab itu, mari saudara-saudara kita tekun. Orang sabar itu tekun, orang percaya itu tekun. Ya, orang percaya itu sabar. Saudara-saudara, ya kan? Iman itu sabar. Saudara beriman kepada Tuhan, tapi saudara nggak mengasihi Tuhan, tapi saudara nggak sabar. Ya, mari kita tekun. Dunia ini memang tidak menjanjikan enak semua. Ya, itu kan pikiran kita, saudara-saudara. Ada orang yang enak di dunia, biar dia kaya, dia berkuasa, dia pinter, nggak ada. Ya, setelah manusia jatuh di dalam dosa, dunia ini nggak enak. Sebab itu kita bertekun. Ini janjinya kita akan memerintah bersama dengan Dia. Amin. Oh, luar biasa, saudara. Pemerintah dalam kekekalan. Rezim Orde Baru 32, kita kekal. Ini nggak main-main. Ya, sebab itu jangan gampang mogok. Jangan kabur. Ini saya sering-sering tekankan, saudara-saudara. Yo, harganya luar biasa kok, dikalahkan sama yang tembre-tembre itu. Terus melayani Tuhan kita tinggalkan. Nanti kita akan lihat bahwa aspek yang sekarang itu melayani Tuhan. Senang saudara-saudara? Beri kemuliaan yang meriah lebih dulu. Coba kita baca Wahyu 3 ayat 21. Cukup banyak ayat, tapi saya enggak tulis semua, ada beberapa aja. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa yang menang. Sebab itu jangan sering kalah. Bahkan kita harus lebih dari pemenang. Amin, saudara-saudara. Wow. Ya, saya membaca ini, saya yang menyelidiki, saya sendiri tergugah, saudara-saudara. Tantangan-tantangan itu enggak ada artinya. Rasul-rasul yang ngerti, saudara-saudara. Mereka, ya saya WA kepada beberapa saudara bahwa rasul-rasul itu matinya mati syahid. Mati syahid itu bukan mati membunuh orang, saudara-saudara. Mati dibunuh. Karena nama Kristus, kita ini enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya, termasuk saya itu enggak ada apa-apanya. Nah, sebab itu saya saudara sudah menang dengan ego saudara. Apa saudara ngikuti ego saudara? Saudara kalah. Ya, duduk memerintah bersama dengan Dia itu ada syaratnya, bukan cuma-cuma. Ya, orang jadi presiden gampang tah? Enggak gampang. Ya, track recordnya harus tahu, bukan hanya ngomong ini, ngomong itu, saudara-saudara. Betul? Itu pun keluar duit. Jadi presiden itu keluar duit. Saudara pikir nggak keluar duit? Jadi gubernur nggak keluar duit.
Ya meskipun itu duit yang benar juga, nggak boleh duit yang nggak benar, nyogok sana nyogok sini, bukan. Tapi keluar. Ya, jadi presiden itu mau dihancurkan, mau diginikan, mau diitukan, wah macam-macam, mau digulingkan, kudeta lah. Tapi dia tegar, ya seorang pemain bola, saudara-saudara. Maradona itu mau digaprak, mau diapain, tetap dia main bola. Betul? Tetap main bola, karena wah honornya gede saudara-saudara. Nah ini kita ini ikut memerintah, kok kalahan, ya keokan. Coba kita baca Wahyu 20 ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, nanti memerintah kerajaan 1000 tahun di bumi ini dilanjutkan di dalam kekekalan. Jadi Tuhan datang, kita akan memerintah. Nah saudara mau tekun enggak? Ya, di bumi ini loh, belum kekal. 1000 tahun lamanya. Saya sangat rindu ini terjadi dan ini pasti terjadi. Ya, sebab itu mari kita sungguh-sungguh saudara-saudara. Jangan main-main. Ya, kekristenan itu bukan ecek-ecek. Cuma sembuh dari sakit, itu tujuannya untuk makin sungguh-sungguh. Saudara diberkati, saudara ditolong, saudara apapun juga, itu maksudnya supaya kita ikut memerintah, makin besar pahala kita. Hujan sedikit enggak datang. Ya, kan enggak pantas saudara-saudara. Saudara enggak akan didudukkan di sana. Ya, kita akan jadi besar, puji nama Tuhan. Ada masih banyak ayat yang lain. Ya, saya enggak buka terus. Saudara akan habis waktunya, ya, saudara-saudara. Nah, juga ayat itu mengatakan apa, saudara-saudara? Ayat 6, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya. Ya, jadi ini aspek sekarang, aspek di bumi ini. Kita akan menjadi imam-imam. Ya, mengacu masa sekarang di bumi ini, saudara-saudara. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ya, nanti di dalam kekekalan kita akan menjadi raja. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi sekali lagi menjadi imam-imam pelayan-pelayan Tuhan itu jangan main-main. Nanti kita akan lihat, saudara-saudara. Sungguh-sungguh. Ya, jadi orang Kristen sungguh-sungguh seperti pendeta saya. Begitu dia disembuhkan, dia bilang, saya mau jadi Kristen sungguh-sungguh, nggak main-main. Sungguh-sungguh itu berani bayar harga. Tidak heran Tuhan angkat dia jadi pendeta besar. Dia pendiri GBT, saudara-saudara. Luar biasa, Tuhan berkati. Berkat itu kan supaya tujuan Tuhan tercapai. Ya, dia jadi pendiri GBT. Kalau dia ada keluar duit kan tidak mungkin. Gak mungkin kan? Pelit, nggak mungkin. Sebab itu Tuhan berkati sebagai sarana untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk pribadinya. Jadi saudara jangan salah sangka, diberkati terus buat diri sendiri. Tuhan tahu hati saudara dan Tuhan tidak akan kasih. Karena Tuhan baik. Kalau Tuhan kasih, saudara akan ambles, hancur malahan. Tuhan tidak akan kasih. Jadi diberkati itu sarana untuk kebesaran pekerjaannya, untuk kebesaran kemuliaan namanya. Jangan saudara pikir untuk saudara. Tadi saudara habis-habisin berkat itu. Saudara malah nambah-nambahi dosa. Jadi berkat itu harus hati-hati saudara-saudara. Itu salah satu talenta yang Tuhan berikan. Bukan untuk saudara sendiri, ya memang sebagian boleh. Sudah banyak Salomo untuk dirinya sendiri, dia jatuh. Ya, saudara-saudara. Nah, dalam perjanjian lama, saudara-saudara, sebenarnya Allah itu merencanakan semua orang Israel itu menjadi imam.
Coba kita baca ayatnya. Keluaran 19 ayat 6. Keluaran 19 ayatnya yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Iya. Ya, kamu menjadi bagiku kerajaan imam ya. Masih disebut imamnya. Jadi imam-imam yang berkerajaan itu untuk seluruh Israel. Ya, begitu keluar dari Mesir, Tuhan merencanakan. Tapi sayang, Israel jatuh di dalam dosa dalam hal menyembah anak lembu emas. Ya, jadi mereka membuat anak lembu emas lalu disembah sehingga Israel batal menjadi imam. Yang setia cuma orang Lewi. Kita bisa baca di dalam Keluaran ya, tadi seluruh Keluaran 33 itu Israel jatuh dalam penyembahan anak lembu emas. Dalam Keluaran 32 ayat 26 sampai 29 itu hanya suku Lewi yang setia. Kita baca ayatnya, ayat 26 sampai 29. Keluaran 32 ayat 26 sampai 29. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, bangkitkanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Iya, ya puji nama Tuhan ya. Jadi hanya suku Lewi yang setia kepada Tuhan ya. Tapi dalam perjanjian baru, saudara-saudara, Allah bermaksud memulihkan rencana yang semula. Ya, dia ingin menjadikan semua orang percaya itu imam-imam melalui penebusan Kristus. Kita baca ayatnya 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yeah. Kamulah bangsa yang terpilih. Jadi semua orang percaya itu bangsa yang terpilih. Kamulah imamat yang rajani. Imam-imam itu mengacu masa sekarang. Ya, raja itu mengacu masa depan, masa yang akan datang di dalam kekekalan. Wow, ya saudara-saudara, saudara dipilih menjadi imam, anugerah, menjadi pelayan Tuhan, anugerah. Ya, kalau saudara lihat murid-murid itu, Paulus orang jahat, dia akhirnya jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anugerah kan? Matius itu pemungut cukai. Ya, dia dijadikan murid, orang percaya, dapat hidup kekal. Ya, dan status itu harus harus terus berubah. Ya, Tuhan Yesus memang nggak berubah karena dia sempurna, tapi kita harus berubah. Ya, statusnya bukan hanya jemaat terus, tapi jadi pelayan. Amin, saudara-saudara, melayani dalam skop yang makin besar. Jadi berkat bagi orang makin banyak. Dan itu statusnya berubah. Status yang makin baik dalam hidup kita. Ya, jangan jadi penonton terus. Mari kita jadi pemain. Sudah saudara pikirkan? Ya, itu kekristenan saudara-saudara. Ya, bukan ecek-ecek cuma sembuh sakit.
dokter bisa menyembuhkan. Ya memang ada kasus-kasus yang nggak bisa menyembuhkan datang ke Tuhan. Tapi dokter pada umumnya bisa sudah, makin canggih sekarang. Berkat orang dunia lebih banyak berkatnya daripada saudara dan saya. Kenapa cari Tuhan kalau cuma cari berkat? Cari apa lagi? Ya, Tuhan menebus kita. Ingat saudara-saudara, dapat hidup kekal. Tapi hidup kekal bukan sekedar hidup kekal. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara pernah pikir? Halo? Tidak diakui ini. Nah, kamu cari apa? Cari duit? Jemaat? Ya, saudara-saudara, mari kita makin celik. Ya, nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan orang Lewi itu terbagi dari 4 puak, 4 keluarga. Ya, saudara-saudara, tolong gambarnya. Gambar tabernakel yang dikelilingi. Ya, saya enggak bawa ini, saudara. Ya, ada ya. Jadi yang pertama, saudara-saudara, ini timur, berarti yang di belakang barat, ya. Yang di belakang itu barat, itu keluarga Gersom. Kita baca aja ayatnya, Bilangan 3 ayat 21 sampai 26. Bilangan 3 ayat 21 sampai 26. Puak Gersom terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei, itulah kaum-kaum Gersom. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gersom ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gersom ialah Eliasaf bin Lael. Yang harus dipelihara oleh Bani Gersom dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci, dan mesbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Tolong petugas juga, ada itu yang center yang merah, sambil berjalan tolong dicarikan. Saudara-saudara, ya jadi ada yang pertama itu keluarga Gersom atau Gerson, ya itu berkemah di belakang layar, di belakang kemah suci. Itu kemah sucinya, ya berarti di belakang di sana. Enggak kelihatan tulisannya, ya saudara-saudara. Ini timur, yang sana barat, ya. Ini mukanya kemah suci, yang sana itu belakangnya kemah suci atau tabernakel, ya saudara-saudara. Ya, nah tugasnya apa? Tugasnya di sana dikatakan mengurus tudung kemah suci, tirai pintu kemah, tirai pintu gerbang, dan layar perataran dan tali-talinya. Ya, jadi ada tudung itu yang keluar asap itu ditutupi, ada 3 tudung. Ya, lalu saudara-saudara di sana dikatakan apa? Tirai pintu kemah, ya. Jadi ini saya yang tertutup, jadi yang dalam itu yang keluar asapnya itu ada terbagi. Ya, ada pintu kemahnya di depan. Pintu gerbang atau tirai pintu gerbang, lalu layar perataran dan tali-tali, ya, yang berhubungan dengan layar-layar, saudara-saudara. Lalu keluarga Kehat. Tolong dibacakan ayat 27 sampai 31. Bilangan 3 ayat 27 sampai 31. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yizar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel,
Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Tolong tampilkan tadi ya. Jadi Kehat di sebelah sini. Ya, jadi ini Musa, artinya keluarga dari Musa dan Harun, ya. Yang di belakang Gerson, yang di sini Kehat. Ya, tugasnya apa? Dia mengangkut, ada tabut, ada di dalam pet itu yang kotak asapnya naik itu ada tabut, ada meja roti, ada pelita emas, ada mezbah bakaran, ya. Itu karena kemah ini berpindah-pindah, ya. Jadi harus diangkat, dipasang, dibongkar, dipasang, dibawa. Nah, itu tugasnya kaum Kehat. Ya. Saudara-saudara. Ya, lalu Merari ayat 33 sampai 37. Bilangan 3 ayat 33 sampai 37. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Iya, ya, jadi yang sana itu Merari. Saudara-saudara. Tugasnya apa? Patok-patok, ya. Di sana dikatakan apa? Kayu lintang, tiang alas, alat-alatnya penyambung, tiang-tiang pelataran, ya, dan tali-talinya. Jadi punya tugas masing-masing. Nah, lalu yang terakhir itu keluarga Harun, keluarga Musa. Saudara bisa baca ayat 38 dari Bilangan 3. Bilangan 3 ayat 38. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Iya. Nah, yang di sini, yang tadi saya sebutkan pertama, di catatan saya terakhir, ya, supaya saudara mudah mengerti, ya, yang di sini nih keluarga Musa, saudara-saudara, dan Harun, ya, dia mendapatkan tugas untuk menyelenggarakan ibadah. Ya, saya kira nggak ada, ya, ada, ya, mungkin dibawa Dian, dibawa Nyu, ya, saudara-saudaranya. Jadi semua orang Lewi itu bertugas, nggak ada yang nganggur, saudara-saudara. Meskipun mungkin berbeda-beda, ya, ada yang alat-alatnya, tapi ada yang menyelenggarakan. Ya, alat-alatnya itu suku Gerson, Kehat, Merari. Tapi yang menyelenggarakan, yang rohani itu keluarga Musa dan Harun, ya, yang juga orang Lewi. Ya, jadi dalam gereja ini juga ada yang menyiapkan jasmani, materi, ada yang menyiapkan rohani. Ya, saudara-saudara. Jadi sebenarnya orang Kristen juga harus, tadi 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat, kamu itu semua. Ya, aspek yang sekarang melayani. Jadi saudara harus setia jadi jemaat. Kalau setia dari jemaat, saudara akan setia dalam pelayanan. Ya, kalau dari jemaat aja nggak setia, saudara nggak mungkin dipilih. Itu cirinya. Tuhan kan bilang, setia dalam hal yang kecil, engkau akan dipilih untuk perkara yang besar. Tidak setia dalam kecil, dikasih besar nggak mungkin. Ya, jadi jemaat aja nggak mau setia. Datang, nggak datang, ya, nggak mungkin dipilih. Siapapun saudara. Ya, nah kalau mulai setia, saudara akan dipilih. Dan diharapkan setia terus, tekun terus, amin. Ya, mengingat apa? Janji Tuhan. Saudara sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan janji kok. Supaya apa? Pelayanannya bisa berlangsung terus.
Tuhan berkati, kalau memang perlu berkat, Tuhan akan berkati. Ya, itu sarana supaya saudara makin sungguh-sungguh. Tapi itu bukan tujuannya jadi mendirikan satu kerajaan. Dan selama di sini saudara harus jadi imam-imam, melayani, menghubungkan manusia dengan Tuhan. Menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Ya, melayani di rumah Tuhan, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, baik jasmani juga rohani. Ya, jadi gak boleh nganggur, saudara-saudara. Ingat itu. Setia dalam yang kecil. Mau saudara-saudara? Oh, diam aja. Coba ditanya, saudara diberkati, amin, haleluya. Apa cuma berkat? Ya, ingat, jadi orang Kristen mau enaknya, saudara gak layak. Ya, menjadi anak Tuhan mau enaknya aja, susah ngomel-ngomel. Itu banyak orang Kristen begitu, dan saya tidak senang di sini terjadi begitu. Saya tidak kepingin di sini terjadi begitu. Saudara setuju dengan saya? Saudara-saudara, ya, namanya anak Tuhan, sulit-sulit ya kita pikul. Kita keluarga Tuhan, jangan mau enaknya aja. Ya, saya sering ulang-ulang ya di dalam kitab Daniel. Itu bukan hanya Daniel, Sadra, Mesa, Abednego aja. Ya, tapi ada banyak pemuda Israel di Babel, tapi enggak ditulis. Yang saudara tahu cuma Daniel, Sadra, Mesa. Kenapa enggak ditulis? Karena mereka tidak layak ditulis di dalam kitab suci Anda. Karena mereka berbaur dengan Babel. Orang Kristen yang mau enaknya saja, dia tidak layak dikenang. Betul, saudara-saudara? Ya, Indonesia juga pahlawan dikenang. Ya, karena apa? Karena memang berbuat banyak hal. Namanya terukir. Ya, yang tidak layak, saudara-saudara. Nah, sekarang saya ingin ngajak saudara, apa sih faedah melayani? Ya, yang pertama, saudara-saudara, hidup jadi berbobot dan berguna. Coba kita baca ayatnya, 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya, ya. Saudara-saudara, aku giat melayani, sebab itu aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Ya, bukan berarti dia ditolak untuk masuk surga, saudara-saudara. Tidak, dia ditolak untuk menjadi pemimpin di dalam kerajaan surga. Ditolak. Kenapa? Dia nggak latih tubuhnya. Ya, jadi pelayan Tuhan itu seperti atlet, saudara-saudara. Atlet makan sembarangan, tidur sembarangan, enggak. Ya, Benny mungkin sudah tahu dia. Ya, harus padahal belum juara Cirebon kan. Wah, nah pelayan Tuhan itu harus mendisiplin dirinya, ya. Apalagi dia leader, song leader, WL, ya, pemain musik di depan, terus dia hidup sembarangan, dicemooh. Oh, itu pemimpin. WL-nya tabernakel, kok hidupnya nggak benar itu. Sebab itu harus hati-hati, melatih tubuh. Nggak boleh nuruti daging. Ingat pelayan Tuhan. Ya, jangan ngomong sembarangan. Wah, saya mau setia di mimbar ini, tapi besok nggak datang. Setia itu namanya. Dan enak aja ngomongnya. Mungkin keras saya, tapi kalau nggak saya sampaikan, saudara nggak akan ngerti. Mari kita belajar, ya. Seorang atlet pasti dia mendisiplin dirinya. Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Pelayan Tuhan itu seperti atlet, seperti apa lagi? Tentara, prajurit, siap komandan. Dia ingin menyenangkan hati komandannya. Saudara ingin menyenangkan hati Tuhan? Tidak ada jalan lain, siap. Ya, komandan dunia manusia bisa salah, saudara-saudara. Tapi komandan di atas dia nggak pernah salah. Saudara berani siap?
Siap Tuhan. Engkau utus kemana? Siap. Tentara juga begitu. Coba tanya Pak Nur ini. Dia bawa Kalimantan lah, ke Timur lah, kemana. Siap. Urusan keluarga, pemerintah yang tanggung. Ya, orang Kristen, orang pelayan Tuhan sering diumpamakan apa? Petani. Petani itu tekun. Panas kepanasan, hujan kehujanan, dia nggak peduli. Karena dia akan panen dan dia yang akan menikmati awal. Bagaimana saudara tekun? Panas kepanasan berani? Hujan kehujanan berani? Amin. Ini salah satu contoh saudara. Kalau berkat amin, sembuh amin. Tapi mari kita pikul salib meneng kabeh. Karena tidak populer. Ya. Tidak populer saudara-saudara. Ya, jadi pengkhotbah, song leader, song WL, pemain musik yang nampak di panggung saudara-saudara. Ya, harus hidupnya hati-hati. Melatih tubuhnya untuk siap di gereja, di rumah, di pekerjaan. Ya, jangan sampai saudara di pekerjaan ini pelayan Tuhan kok kayak gini. Nama Tuhan dipermalukan. Setuju? Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Jadi berkat. Ya, jadi kita diselamatkan, kita menyelamatkan orang lain. Kita dikuatkan, kita menguatkan orang lain. Kita disembuhkan, kita menyaksikan Kristus bahwa di dalam Kristus ada kesembuhan. Coba kita baca ayatnya, Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Tuhan Yesus. Iya, ya, jadi perempuan Samaria ketemu Tuhan, dia ceritakan. Orang ini bisa tahu hidupku. Apakah itu Kristus? Orang-orang kan tanda tanya ya. Wah, Mesias sudah datang. Mereka datang kepada Kristus. Saudara sudah? Aku susah dihiburkan. Aku mengalami masalah ditolong oleh Tuhan. Hari Minggu aku terima berkat dari firman Tuhan. Aku dikuatkan di situ. Saudara sudah sampaikan kepada orang lain? Diam semua. Nah, saudara jadi pelayan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan bedakan, supaya saudara jadi berkat. Bukan terima berkat. Terlebih besar memberi daripada menerima, kata Kisah 20 ayat 35. Terima berkat, tapi saat saudara memberi jauh lebih berkat, jauh bahagia. Ya, kalau saudara pernah ngalami, ngasih itu aduh senang yang luar biasa, daripada nerima. Betul saudara-saudara. Senangnya luar biasa, termasuk memberi firman Tuhan. Dulu saya cuma terima, tapi sekarang saya memberi. Saya senang sekali, bahagia sekali. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, bukan hanya gini, tapi mari kita belajar. Tuhan itu pemberi. Bukan penerima, dia pemberi. Kita ini anak-anak Tuhan. Ya, kita kalau nggak suka pemberi, anak siapa? Ya, Tuhan selalu memberi. Tuhan selalu memberi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, coba kita baca Kisah 9 ayat 36, 39. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 dan 39. 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya
Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Iya. Ya, jadi Tabita Dorcas jadi berkat. Mati saudara, karena Tuhan mau dia tetap jadi berkat. Petrus datang dan menyembuhkan. Supaya dia masih tetap bisa jadi berkat. Ya, jadi bukan hanya sekedar membangkitkan dengan cuma-cuma, ya. Tuhan mau saudara sehat untuk apa? Untuk apa? Untuk jadi berkat. Ingat itu saudara-saudara. Ya. Sebab itu saya selalu belajar untuk jadi berkat. Khususnya membagikan firman. Ya, saudara-saudara. Sebab itu saya sering ngomong, ya, kalau belum waktunya Tuhan panggil pulang, Tuhan beri kesembuhan. Sakit apapun, bukan saya nggak pernah sakit, saudara. Sakit, bahkan mau mati. Ya. Tapi Tuhan tahu, ini belum waktunya. Tuhan kasih jalan keluar, entah bagaimana caranya. Sebab itu saat saudara sehat, mari lakukan. Jadi berkat, buat keluarga lebih dulu, buat orang-orang dekat lebih dulu. Sebelum saudara pergi ke tempat yang jauh. Ya. Tuhan bilang, jadilah saksiku. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, kamu harus jadi saksiku. Ya. Sudah. Ya, saudara-saudara, Petrus jadi berkat, Petrus jadi berkat. Orang lumpuh dia bisa bikin jalan. Saudara juga bisa. Cuma saudara nggak pernah praktek, saudara takut. Ya, ada orang sakit, nggak usah panggil saya. Bukan saya nggak mau, saudara. Tapi saudara kasihkan, ya, Markus 16 ayat berapa? Orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit itu jadi sembuh. Mengusir setan-setan. Orang percaya, bukan pendeta, saudara-saudara. Sebab itu saya didik, ya, ada orang yang, engkau bisa ngusir setan, kenapa enggak? Nah, dia mulai praktek, dia usir. Dia enggak bisa manggil saya. Ya, saya langsung tenging. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Pergi saudara-saudara. Bukan saudara, bukan saya, tapi nama Tuhan Yesus. Saudara harus berani praktekkan. Setuju? Saudara nggak berani praktekkan, saudara tetap nggak bisa praktek. Itu siasat iblis. Ya, Pak Nur ini orang biasa, pakaian tentara coba. Kalau dia pakaian biasa di tengah-tengah rakyat, orang nggak ngerti. Ini loh orangnya datangnya. Coba dia pakaian tentara. Ditakuti saudara-saudara. Dia wakil negara, wakil pemerintah. Saudara juga. Saudara gak ada apa-apanya, ya. Tapi saudara orang percaya. Ya percaya sungguh, ya, bukan ngomong-ngomong percaya aja terus ngusir setan-setannya bilang, aku gak kenal kamu, rasa nokon. Tapi kalau saudara praktekkan tindakan saudara, tindakan iman, saudara punya kuasa. Oh, setan. Berani praktek? Loh, diam lagi. Saudara diberkati? Lebih banyak. Meskipun belum semua. Loh iya. Ya, saudara ini luar biasa, saudara-saudara. Mari kita lihat yang ketiga. Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Iya, ya, jadi gereja bisa tumbuh. Gereja jadi kuat, jasmani dan rohani. Ya, karena gereja ini seperti tubuh Kristus. Ya. Tubuh Kristus, gereja itu tubuh Kristus, ya. Saudara, tubuh saudara ada yang enggak berfungsi. Semua berfungsi kan? Telinga mendengar, mencium dan lain sebagainya.
Ya, saudara-saudara, puji nama Tuhan, hasil haleluya. Ya, dan kalau saudara sehat, saudara bisa melakukan segala sesuatu. Saudara bekerja, saudara yang sekolah ya sekolah, ya. Coba saudara sakit, saudara nggak bisa. Ya, jadi kalau berfungsi semuanya, Tuhan akan makin memberkati gereja ini. Setuju? Ya, saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Saudara melayani, saudara menabur, ya. Melayani itu kan menabur. Saudara akan menuai. Lu enggak mau menabur. Bisa menuai? Dari siapa, saudara-saudara? Mari kita tabur. Tabur, engkau akan menuai. Melayani di rumah Tuhan. Jangan terus enggak mau, aku enggak bisa. Tuhan yang kasih bisa. Ingat, kita akan menjadi raja-raja bersama dengan Kristus. Dan itu syaratnya di muka bumi ini harus melayani. Bilang sama dirimu, aku harus melayani. Tidak boleh nganggur. Melayani harus setia, tekun. Nggak gampang mogok. Nggak gampang kabur. Ya, kalau gereja-gereja semua begitu, didoktrin begitu, saya yakin luar biasa. Sayang tidak semua gereja cuma ingin menyenangkan telinga orang. Mungkin cepat banyak, tapi itu tidak sehat gereja-gereja. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang selanjutnya, ya. Apa faedahnya? Yang keempat, 2 Korintus 9 ayat 12 sampai 13. 2 Korintus 9 ayat 12 sampai 13. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Iya. Ya, jadi saudara-saudara, saat kita melayani dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, mereka bawa persembahan, mereka setia, mereka tekun, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kalau orang lihat saudara, waduh, orangnya baik, orangnya benar, ya, di dalam pekerjaannya tekun, bosnya juga memuliakan Tuhan. Orang siapa sih ini? Anak Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Ya, tapi kalau kerjanya nggak benar, ini siapa? Jadi batu sandungan, saudara-saudara. Ya, nama Tuhan dipermalukan oleh saudara. Ya, saudara nggak mau kan dipermalukan. Tuhan juga nggak mau. Mari kita muliakan Dia dengan melayani, dengan memberi, dengan berkorban. Ya. Petrus dipanggil, dia tinggalkan 2 perahu ikan. Matius dulu pemungut cukai, Tuhan panggil, ikutlah aku. Dia tinggalkan kantor cukai. Dia tinggalkan duit, dia tinggalkan segala macam tetek mengek. Dia ikut Tuhan Yesus. Melayani Tuhan memang pengorbanan. Petrus tanya, kami sudah meninggalkan segalanya, kami dapat apa? Engkau akan memerintah bersama dengan aku di dalam kerajaan Bapakku. Dan setiap orang karena aku meninggalkan bapaknya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan siapanya, dia akan mendapat 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Paulus diangkat ke sorga dan dia bilang, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum pernah timbul niatan dalam hati. Itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi nggak usah khawatir. Memang hidup kita bukan tujuannya di dunia. Di dunia ya sekedar aja, tapi ada janji di sorga. Janjinya sangat luar biasa. Masa kita nggak mau ngimbangi? Masa kita nggak berani bayar harganya? Beri kemuliaan buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Yang terakhir, Markus 10 ayat 42 sampai 45. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata,
Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya, jadi dapat pahala. Ya, kalau di dunia orang besar dilayani. Ya, tapi kalau dia punya prinsip dia melayani rakyat, dia juga dicintai rakyat. Ya, jadi kalau pembesar cuma ingin dilayani, dia nggak jadi besar ya. Tapi dalam Tuhan, kalau ingin jadi besar, kita harus melayani. Ya, di sini saya mungkin tertinggi pimpinan di gerejanya, tapi justru saya melayani. Saya melayani saudara. Saudara panggil, saudara minta doa, saudara begini. Hari Minggu saya melayani. Bukan saudara melayani saya. Di luar saya kasih tangan. Ya, jadi harus sadar, berbeda saudara-saudara. Ya, juga kalau ingin jadi besar, kita harus melayani. Mau jadi besar? Di dalam kekekalan, melayani. Tapi melayani korban, saudara-saudara. Melayani harus rendah hati. Tuhan Yesus basuh kaki murid-murid. Mau saudara-saudara? Saudara dapat pahala. Haleluya. Ya, sebab itu melayani itu anugerah. Tidak layak jadi layak. Ya, melayani itu memberi, tapi memberi lebih besar daripada menerima. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi pagi hari ini kita diberitahu oleh Tuhan, mari kita melayani. Tidak boleh jadi penonton, tapi harus jadi pemain. Ya, dan Tuhan memberikan contoh. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab itu saudara, Tuhan Yesus amat ditinggikan. Kalau saudara baca, ya, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Sekarang memang belum, tapi satu kali kelak. Perhatikan baik-baik, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut akan bertelut. Ya, tapi kalau itu kita ikut di sana, kita terlambat saudara-saudara. Ya, memang mengaku, tapi kita bukan masuk surga. Ya, di neraka juga akan mengakui ini Yesus, ini Tuhan, Juru Selamat. Semua lidah, semua lutut. Ya, tapi kita di sorga, yang itu, yang semua lidah, ada yang nggak percaya waktu hidup di dunia ini, dia ada di neraka. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita ulang dari awal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. saudara-saudara, mumpung masih ada waktu, mari kita gunakan untuk Tuhan. Kalau saudara mengumpulkan untuk dunia ini, seberapa banyak itu sementara. Saya teringat kepada Pangeran Philip. Hidupnya berlimpah, tapi itu sementara, dia harus tinggalkan. Dia beralih di sana. Di sana apakah dia sekaya selagi dia ada di dunia? Belum tentu. Ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu masuk neraka, Lazarus yang miskin itu masuk surga. Sebab itu gunakan kesempatan. Berorientasilah kepada yang kekal. Saudara kejar yang sementara itu semua ditinggalkan. Saudara dapat dunia ini juga ditinggalkan. Sebab itu Tuhan bilang, apa gunanya kamu mendapat seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Saya lihat Pangeran Philip, dia tinggalkan juga. Salomo, orang yang sangat diberkati, dia tinggal. Sebab itu ada kesempatan, gunakan. Ibadah yang rajin, melayani yang tangguh, tidak mudah putus asa, maju terus pantang mundur, rawi-rawi ramtas malang-malang putung. Jadi orang Kristen yang dikenang. Jadi orang Kristen jangan mau enaknya saja. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan mengangkat saudara menjadi besar, khususnya di dalam kekekalan. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Mulai 1000 tahun kerajaan di muka bumi ini dilanjutkan dalam kekekalan. Saudara rindu tidak? Saya sangat rindu. Saya ngiler. Seperti kelihatan makanan yang sedap-sedap. Mari kita menaikkan pujian ini. Nanti Devi akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita ulang dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. oh Tuhan, haleluya. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah memilih kami Tuhan untuk kami bisa mengikut Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sadar ini hanyalah sebuah anugerah daripada Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, lewat firman-Mu kami mau belajar Tuhan, mengikuti apa kehendak-Mu Tuhan, yaitu kami gak menjadi Kristen yang biasa-biasa Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami tahu Tuhan, saat kami menjadi Kristen, kami dipilih untuk menjadi imam-imam ya Tuhan. Dan bila kami mau belajar Tuhan, seperti Lewi Tuhan, yang sudah Engkau pilih Tuhan, untuk menjadi imam Tuhan. Kami pun mau belajar Tuhan untuk setia Tuhan, dan hidup benar Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus mengikis keegoisan kami Tuhan, terus mengikis diri kami Tuhan. Biar kami mau belajar Tuhan untuk terus mengikut Engkau Tuhan, untuk terus setia, untuk terus taat, dan untuk terus hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Dan juga kami mau Tuhan enggak cuma menjadi Kristen biasa Tuhan, tapi kami mau belajar untuk melayani Engkau Tuhan. Karena lewat firman-Mu pagi hari ini kami tahu Tuhan, banyak faedah Tuhan saat kami bisa melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi kesukaan Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ada janji-janji juga Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan, bahwa mulai hari ini Tuhan kami gak mau Tuhan menjadi orang Kristen Tuhan, yang biasa-biasa, yang selalu mengikuti kehendak kami sendiri Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk mengikis Tuhan segala keegoisan kami, untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Agar kami Tuhan selaras dengan firman-Mu untuk menjadi seperti imam-imam Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami bisa menjadi berkat Tuhan, gak menjadi batu sandungan bagi orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang berkati lebih lagi Tuhan. Kiranya Engkau yang terus Tuhan bukakan firman-Mu Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Dan Kau juga Tuhan yang pelihara Tuhan akan keluarganya Tuhan. Berkati Tuhan setiap pribadinya Tuhan, keluarganya Tuhan, bahkan sampai cucu-cucunya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Dan kiranya Tuhan Kau yang sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Dan terimalah persembahan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin.